Kembali lagi bersama saya dengan Bang Joko ya. Bersama saya di channel Jona Ali. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang pegas ya. Oke. Pegas ini tentunya materi dari fisika ya, lanjutan dari elastisitas. Oke. Nah, pada kesempatan ini, kita akan belajar tentang dasar-dasar pegas, bagaimana rangkaiannya, terus gaya-gaya apa yang bekerja, nah, bagaimana sifat pegas ini. Oke, langsung saja. Di sini yang pertama adalah pegas, ya. Pegas itu apa? Pegas adalah, bisa kita lihat dari sini, pegas adalah benda yang memiliki sifat elastis. Nah, ketika gaya luar dihilangkan, bentuk benda kembali ke bentuk semula. Artinya nanti, seandainya beban kita masukkan ke sini, maka yang terjadi adalah seperti gambar berikut. Nah, awalnya pegasnya panjangnya X1 ya. Kita anggap misalkan 10 cm. Nah, kemungkinan dia akan bertambah panjang menjadi nanti 15 cm. Nah, setelah beban ini kita hilangkan, maka yang terjadi adalah dia kembali ke bentuk semula. Ya. Nah, kenapa bisa kembali ke bentuk semula? Ketika beban ini kita beri. Nah, karena di sini ada yang namanya gaya pemulih. Nah, bagaimana sih gaya pemulih itu? Mari kita lihat. Nah, yang pertama ini adalah ketika beban dilepaskan, tugas kembali ke bentuk semula karena adanya gaya pemulih ya. Nah, di sini ada rumus gaya pemulih dia. Bahwa gaya pemulih itu bisa dicari dengan rumus K F ya. F sama dengan K delta X, atau bisa juga F sama dengan K dikali X2 dikurang X1. Atau bisa juga dengan mencari berapa nanti masa beban dikali dengan G ya. Oke. Nah, jadi nanti arah gaya pemulih berlawanan dengan arah gaya luar. Jadi arah gaya luar itu berupa gaya beban. Jadi beban arahnya ke bawah. Sedangkan gaya pemulih dia memaksa kembali ke atas. Dengan catatan gaya pemulih ini membuat pegas kembali ke bentuk semula. Jadi gaya pemulih selalu berlawanan dengan arah gaya luar. Jadi ini dinamakan dengan gaya luar. Gaya luar ya. Oke. Nah, di sini nanti bisa kita cari gaya pemulihnya dengan 3 rumus ini. Ya. Oke. Nah, apa aja keterangannya? Yang pertama, K itu adalah konstanta pegas dengan satuan Newton per meter. Delta X adalah perubahan panjang pegas ya. X2 itu adalah panjang akhir dan X1 adalah panjang awal. Ya. Oke, kemudian M adalah massa benda. Nah, ini dia. Kemudian G adalah percepatan gravitasi atau nilainya nanti bisa 9,8 meter per sekon kuadrat, bisa juga 10 meter per sekon kuadrat. Kalau tidak disebutkan dalam soal, langsung saja buat 10 meter per sekon kuadrat. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita lihat contoh gaya pemulih. Nah, di sini katanya ada sebuah pegas memiliki panjang ya. Berarti dia di sini kita anggap X1 20 cm. Saat ditarik dengan gaya 10 Newton. Nah, saat ditarik dengan gaya 10 Newton ya, panjang pegas menjadi 22. Ini X2-nya. Nah, maka panjang pegas jika ditarik dengan gaya 15 Newton adalah, nah, ternyata di sini ada 2 gaya. Ya. Yang pertama itu F1 dan kedua adalah F2. Nah, jadi di sini dikasih tahu F1-nya 10, kemudian X1-nya 20 cm, X2-nya itu adalah 22 cm ya. Dan delta X1 itu sama dengan X2 dikurang X1. Jadi perubahan panjang pada kejadian 1 kita buat X2 dikurang X1 ini berapa?
bisa kita lihat di sini X2 dikurangi 1 adalah 22 dikurang 10, akhirnya 2 cm. Ini delta X1. Nah, delta X2 nya berapa? Nah, itu nanti rumusnya X2 aksen dikurang X1. Nah, kita harus cari X2 aksennya berapa, itu maksudnya. Nah, jadi kita harus cari dulu delta X2 nya berapa. Nah, cara menentukan rumusnya dengan membandingkan aja, karena yang berubah hanya panjangnya, bukan konstantanya. Jadi kita bisa buat F1 per F2 sama dengan K delta X1 per K delta X2. Nah, di sini K-nya sama, maka kita coret aja gitu. Ya, oke. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita lihat penjelasan berikutnya. Nah, ini dia. Jadi dengan membandingkan F1 dengan F2 kita peroleh. Jadi di sini K1 sama dengan K2. Jadi bisa kita coret gitu. Nah, selesai. Nah, di sini delta X1 tadi itu berapa? 2 cm. Jadi kita masukkan ya, 2 cm. Kemudian F1 10, F2 15. Nah, dapat delta X2 nya. Kita kali silang. Ini 30 ya. Nah, 15 kali 2 30. 10 kali delta X1, tinggal pindahkan aja delta X2 nya. Hasilnya ini coret 3 bagi 1 hasilnya 10 ya. Seharusnya 3 ya. Sorry. Di sini ada kesalahan. Seharusnya jawabannya adalah 3 cm. Nah, bukan 10 ya. Nah, di sini nanti jawabannya 3 cm. Jadi del X2 aksennya itu sama dengan delta X2 tambah 1. Kenapa dia rumusnya seperti ini? Karena gini, delta X2 itu X2 aksen dikurang X1 gitu. Makanya ketika kita pindahkan X2 nya atau X1 nya pindahkan ke sini, X2 aksennya dapat. Jadi dapat kita delta X2 ditambah X1, hasilnya 3 tambah 20 ya, sama dengan 23 cm. Jadi jawabannya di sini adalah D. Oke, mari kita cek jawabannya. Ya, ternyata di sini jawabannya adalah 23 cm ya. Oke. Nah, itulah contoh untuk gaya pemulih. Ya. Oke, nah, besaran apa aja yang perlu kita ketahui selain gaya pemulih? Nah, ternyata di sini ada periode dan frekuensi ya. Nah, jika pegas itu bergetar ataupun bergerak bolak-balik, maka di sini akan timbul yang namanya periode pegas. Oh, ini sorry ya, seharusnya ini frekuensi. Nah, ini frekuensi ya. Frekuensi pegas pada pegas ya, bukan periode. Nah, di sini dia periode pada pegas itu sama dengan 2V akar dari N per K. Nah, ini dia. Nah, kemudian frekuensi bukan periode ya. Frekuensi pada pegas itu ini dia. Kebalikan dari periode. Nah, mari kita lihat penjelasannya. Nah, sorry kembali lagi tadi. Oke, kita lihat penjelasannya. Nah, di sini K adalah konstanta, kemudian M adalah massa, G adalah percepatan gravitasi. Jadi di sini periode satuannya adalah sekon, kemudian si F ini satuannya adalah hertz ya. Oke, bacanya hertz. Oke, mari kita lihat contoh soal untuk menentukan periode dan frekuensi. Nah, misalkan begini, sebuah pegas dengan konstanta 20 Newton per meter digantungi beban 5 kg. Periode yang mungkin dihasilkan oleh pegas. Oh, ternyata ini gampang sekali. Yang ditanya hanya periode. Nah,
dikasih tahu K-nya itu 20 ya, bukan 200. 20. K-nya 20, N-nya 5 kg. Kemudian di sini kita lihat, oh ini tetap 200 dibuat, ternyata 20 ya, bukan 200. Nah, jadi nanti di sini K-nya itu adalah 20 Newton per meter. Tinggal kita masukkan ke rumusnya. T sama dengan 2V akar dari N per K. Tinggal kita masukkan. Nah, kita masukkan nilainya dengan catatan di sini 2V itu 3,14 atau 22/7, bukan V di sini dia nanti 3,14 atau 22/7 ya. Nah, kebetulan di sini kita tidak perlu ubah karena di optionnya itu dia pakai V aja. Jadi langsung aja ya. Di sini nilainya kita masukkan N 5 kg, oke pas. Kemudian K-nya 20 Newton per meter, bukan 200. Kemudian sama-sama bagi 5 ya. Bagi 5 ini 1 ya. Jadi akar 1 itu berapa? Akar 1 dia berapa? Akar 1 adalah 1, akar 4 adalah 2 gitu. Makanya ini hasilnya. Jadi 2V kali 1/2 hasilnya V. Jadi ingat, satuan dari, ini coret aja ya 2V. Satuan dari periode itu apa? Sekon. Makanya kita buat V sekon. Jadi jawaban yang kita peroleh di sini adalah D. Nah, coba kita lihat, ini 20 ya. Nah, jawabannya adalah D, V sekon. Nah, kalau kita ubah ke bentuk angka, dia 3,14 sekon atau 22/7 sekon. Ternyata gampang sekali ya. Nah, yang ketiga itu adalah bagaimana menentukan rangkaian tugas. Ternyata ada dua nih rangkaian tugas. Yang pertama dia rangkaian seri. Ya, yang kedua nanti rangkaian paralel, itu kita pelajari selanjutnya. Jadi kalau dia dirangkai seri, dia bentuknya seperti ini. Nah, ini kedua tugas langsung terhubung gitu. Nah, tanpa ada cabang-cabangnya dia seperti ini. Jadi kalau kita buat 3 tugas, nah dia seperti ini. Nah, gitu. Jadi ini misalkan kita anggap K1, ini K2, ini K3 gitu. Jadi untuk menentukan konstanta totalnya kita gampang ya. Caranya nanti seperti ini. Nah, kebetulan di kita ada 2 tugas nih. Jadi untuk menjumlahkannya kita pakai rumus 1 per K total sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2. K total itu maksudnya yang serinya berapa ya. KS itu sama dengan K total. Konstanta yang seri itu sama dengan K total ya. Kebetulan hanya 2. Nah, selanjutnya ketika digantung sebuah beban, tentunya ada di sini pertambahan panjang. Bagaimana pertambahan panjangnya? Pertambahan panjang total itu harus kita jumlahkan. Nah, ya, pertambahan panjang total itu harus kita jumlahkan. Kita jumlahkan delta X total itu sama dengan delta X1 tambah delta X2. Maka mencari delta X1 itu rumusnya nanti F1 per K1. Delta X2 ya, bukan delta X1 ini. Delta X2 ini buat juga ini 2 gitu. Nah, jadi sangat simpel. Delta X2 sama dengan F2 ya. Delta X2 sama dengan, kita buat F2 per K2 gitu. Nah, ini dia. Sorry. Nah, jadi nanti kalau mencari gaya totalnya itu tinggal ini, kita harus ingat catatan penting, kalau dia seri maka nanti F total itu sama dengan F1 F2.
Contohnya ini beratnya 10 Newton. Maka gaya di K1 itu 10 Newton. K2 tetap 10 Newton juga gitu. Nah, ini dia. Ya, oke. Jadi gayanya sama gitu. Jadi F2 sama dengan F1. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita lihat penjelasan yang kedua, yaitu rangkaian paralel. Kalau dia paralel, itu K1 ditambah K2 tinggal Anda jumlahkan aja, ya. Konstanta totalnya itu tinggal jumlahkan aja. Nah, sedangkan pertambahan panjang total itu dia sama. Nah, ini dia. Nah, di delta X2 tetap F2 per K2 ya. Nah, ini jangan kebalik. Delta X2 sama dengan F2 per K2 gitu. Nah, jadi nanti di sini kebalikan bahwa F total itu harus kita jumlah F1 tambah F2. Dengan catatan mencari F1 rumusnya K1 dikali delta X1 F2 K2 dikali delta X2. Jadi bentuk paralel itu dia seperti ini, paralel. Jadi kalau di tengah-tengah bebannya dan dua pegas di pinggirnya itu dia udah paralel, dia nggak paralel. Ya, oke, ini juga seperti itu, paralel. Nah, kalau dia campuran nanti dia seperti ini. Ada dua paralel terus ditambah yang seri, terus kita gantung beban. Ini dia kalau campuran gitu. Jadi kalau dia rangkaian campuran dia seperti ini. Ya, oke. Nah, jadi untuk menentukan konstanta total pada rangkaian paralel dia harus kita jumlahkan aja. Nah, sedangkan delta X totalnya itu sama, delta X1 sama dengan delta X2. Jadi pertambahan panjangnya ini sama dengan ini gitu. Nah, dengan mencari delta X1, F1 per K1, delta X2, F2 atau ini ya, F2 per K2 gitu. Dengan catatan ya, gaya totalnya itu harus dijumlah, tidak sama gitu. Nah, kalau dia seri, ya, coba kita lihat. Kalau dia seri, dia F totalnya sama, F1 sama dengan F2. Tapi kalau dia paralel tidak ya. Oke, ini dia paralel. Harus kita jumlah. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita lihat contoh berikut. Nah, misalkan begini. 4 buah pegas memiliki konstanta masing-masing K1 100 Newton per meter ya. K2 200 Newton, K3 300 Newton per meter. Ketiga tugasnya disusun paralel. Ini yang disusun paralel. Terus kemudian diserikan dengan pegas. Jadi ini tambah yang seri dia. K4 300 Newton per meter. Sehingga susunan seperti pada gambar. Konstanta totalnya sebesar berapa gitu. Nah, jadi ini besaran yang perlu kita ketahui. Tetapi yang tiga ini dia adalah paralel ya. Paralel. Yang kemudian kita sambungkan dengan yang seri. Oke, kita lanjut. Di sini K1-nya tadi 100. Jadi ada 3 buah ada 3 pegas yang paralel. Jadi ini dulu kita selesaikan, maka nanti hasilnya gini. Ini dia. Ini yang paralel, ini yang K4. Nah, jadi kita selesaikan dulu K paralelnya, terus kita serikan nanti ke K4. Nah, jadi hasilnya nanti seperti ini. Nah, ini dia. Jadi KP-nya itu kita dapat ini kita gambar dulu ya. KP-nya kita dapat 600. Kenapa? Karena kita tinggal jumlah. K1 tambah K2 tambah K3. 600 Newton per meter. Kemudian kita serikan ke K4. Jadi K serinya dia seperti ini. 1 per K4 ditambah 1 per K3. Kita masukkan angkanya. 1 per 300, 1 per 600. Nah, kenapa harus kita samakan penyebutnya? Supaya bisa kita jumlahkan. Nah,
Ini 300, supaya dia tetap 1/300, ini kali berapa? Supaya dia bisa 600 tentunya, ini kali 2. Nah, supaya adil di atas juga kali 2 gitu. Nah, jadi dia 2/600 tambah 1/600. Ini udah sama penyebutnya, jadi 2 tambah 1/600 gitu. Tinggal kita jumlahkan, hasilnya 1/ks sama dengan K, bukan ya, 3/600 sama-sama bagi 2, sama-sama bagi 3, ini 1/200. Nah, jungkir balikan, jadi nanti KS nya itu 200 Newton per meter. Nah, jungkir balikkan aja dia, ini jadi K/1, jadi naik ke atas KS nya, ini juga naik, jadi K nya 200 Newton per meter. Jadi makanya dapat kita konstanta total dari soal ini adalah sebesar 200 Newton per meter. Ternyata sangat gampang. Ya, oke. Nah, kita lihat jawabannya. Di sini tadi jawabannya D. Jawabannya tadi D, seharusnya A. Ya, oke, kita ralat aja. Jawabannya tadi D, di sini A, maka kita ralat ya. Oke, ini kayaknya salah ketik atau memang disengaja salah supaya kita hitung balik ya. Oke. Nah, ini kayaknya pembuat soalnya sengaja buat salah supaya kita ya ngitung balik gitu ya. Oke. Nah, jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah si A ya. Oke. Jadi dia 200 Newton per meter. Kita sudah cek. Nah, demikianlah cara menentukan gaya pemulih pada tugas, kemudian periode dan frekuensi pada tugas, kemudian konstan. Bagaimana? Bukan konstanta ya, tetapi menentukan jumlah konstanta tugas. Baik itu di rangkai seri atau paralel. Jadi kita sangat gampang menyelesaikannya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga dari video ini Anda dapat belajar tentang gaya pemulih, periode tugas, ini tugas ya. Nah, tugas, kemudian susunan tugas. Jadi Anda sudah tahu. Kemudian di video selanjutnya saya akan menjelaskan tentang lebih lanjut apa aja besaran yang perlu kita ketahui lagi tentang energi, kemudian energi mekaniknya, persamaannya seperti apa. Selalu nantikan di channel Zona Ahli. Jangan lupa share, like, subscribe supaya Anda tidak ketinggalan berita ataupun materi-materi fisika dari Zona Ahli. Terima kasih telah menonton. Salam hangat, sampai jumpa kembali. See you.